Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul menganalisis pemakaian teknologi untuk kegiatan ekonomi. Saya selaku moderator sekaligus pembantu pemateri Widya Adisti Saliani dan pembawa materi Nura Badanti. A. Teknologi perdagangan melalui jaringan elektronik. Komunikasi data adalah bidang komputasi yang sedang mendapatkan perhatian paling besar dengan internet dalam sorotan. Internet membuka berbagai peluang baru di hampir semua bidang bisnis, termasuk perdagangan. Untuk perusahaan-perusahaan yang ingin membangun sistem antar organisasi dengan menggunakan EDI, beberapa teknologi lain juga dapat dipertimbangkan. Ada 3 pilihan teknologi utama: sambungan langsung, direct connectivity, jaringan bernilai tambah, value added network, dan internet. Baik, yang pertama, sambungan langsung. Perusahaan dapat membentuk kaitan komunikasi data dengan pan-mitra dagangannya dengan menggunakan sirkuit yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi umum seperti AT dan T, GTE, MCI, dan Sprint. Sirkuit-sirkuit itu berbentuk saluran dial-up atau pribadi dan dapat menggunakan berbagai jenis sirkuit seperti serat optik dan transmisi gelombang mikro. Jaringan bernilai tambah disediakan oleh penjual yang bukan hanya menyediakan sirkuit, tetapi juga menyediakan banyak jasa yang diperlukan untuk menggunakan sirkuit itu bagi EDI. Ketiga, internet. Internet memungkinkan suatu jaringan komunikasi global yang tidak hanya menghubungkan para mitra dagang, tetapi juga mencakup para pelanggan. Sebagian besar kebangkitan perdagangan melalui jaringan elektronik diharapkan berasal dari perusahaan-perusahaan yang akan mempromosikan dan dalam beberapa kasus mengirimkan produk mereka melalui internet. B. Jalur perdagangan melalui jaringan elektronik. Perdagangan melalui jaringan elektronik dapat didefinisikan dengan sangat sempit. Dapat dikatakan hanya mencakup tenaga bisnis yang berhadapan dengan pelanggan dan pemasok dan sering digambarkan dalam hal internet, seolah-olah tidak ada alternatif komunikasi yang lain. 1. Manfaat yang diantisipasi dari perdagangan melalui jaringan elektronik. Perusahaan-perusahaan ikut serta dalam perdagangan melalui jaringan elektronik untuk mencapai perbaikan di seluruh organisasi. Perbaikan ini diharapkan menghasilkan 3 manfaat utama: pelayanan pelanggan yang lebih baik, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan yang lebih baik, dan pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Kedua, kendala perdagangan melalui jaringan elektronik. Kendala berdasarkan urutan berikut: pertama, biaya tinggi; kedua, masalah keamanan, dan ketiga, perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. C. Strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Untuk tiap masalah, ada beberapa kemungkinan solusi, dan situasi ini dapat diterapkan permasalahan menentukan strategi terbaik. Perdagangan melalui jaringan elektronik dan strategi yang paling penting disebut adalah strategi yang elemen-elemennya dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem antar organisasi atau IOS. Istilah lain adalah EDI yang berarti pertukaran data elektronik. Kedua istilah tersebut digunakan bergantian, tetapi jika dibuat suatu perbedaan, EDI dianggap subset dari pertukaran data elektronik, adalah suatu cara untuk mencapai sistem antar organisasi. Pertama, sistem antar organisasi atau IOS. IOS kadang-kadang disebut sistem info antar organisasi, adalah suara kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga berfungsi sebagai suatu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan-perusahaan yang membentuk IOS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. Kedua, manfaat IOS. Para mitra dagang ikut dalam IOS dengan harapan memperoleh manfaat tertentu. Manfaat itu terbagi dalam 2 kategori: efisiensi komparatif dan kekuatan tawar-menawar. Efisiensi komparatif: dengan bergabung dalam IOS, para mitra dagang dapat menyediakan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah daripada pesaing mereka. Perbaikan dalam efisiensi ini dapat berasal dari dalam dan berkaitan dengan organisasi lain.
1. Efisiensi internal terdiri dari perbaikan-perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data lebih cepat, menganalisisnya lebih cepat, dan membuat keputusan lebih cepat. Kedua, efisiensi antar organisasi mencakup perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan lebih banyak barang dan jasa, melayani lebih banyak pelanggan, memindahkan pekerjaan tertentu ke pemasok atau pelanggan, serta lebih mudah mengumpulkan data lingkungan. D. Pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik atau EDI adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Transmisi tersebut memungkinkan data ditransmisikan dan diterima tanpa pengetikan ulang. Hubungan EDI yang umum membentuk kaitan antara perusahaan dan pemasoknya dan pelanggannya. EDI memang bukan suatu hubungan yang sama sekali baru. Perusahaan tidak perlu lagi memicu proses pembelian. iOS memiliki kemampuan pengisian kembali persediaan oleh penjual, atau pemasok dapat memulai proses pengisian kembali dengan memantau elektronik tingkat persediaan perusahaan. Metodologi perdagangan melalui jaringan elektronik. Selama sekitar 30 tahun pertama era komputer, siklus hidup sistem berfungsi sebagai metodologi utama untuk mengembangkan sistem. Selama tahap penggunaan dari siklus tersebut, terus diperlukan tindakan perbaikan yang disebut pemeliharaan. Biasanya pemeliharaan itu tidak terlalu pokok. Selama ini, teknologi komputer mengalami perubahan yang dramatis. Kinerja perangkat keras meningkat dan biayanya menurun. Perangkat lunak dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya tak terbayangkan. Akhirnya, pada akhir tahun 1980-an, manajemen berkesimpulan untuk mengambil pandangan baru pada semua operasi perusahaan, bukan hanya dalam bidang komputer, untuk menentukan apakah perusahaan dapat bekerja dengan cara-cara dan lebih baik lagi dengan menggunakan teknologi komputer. Banyak perusahaan terlibat dalam kegiatan seperti itu, yang dikenal sebagai rancang ilang proses bisnis atau business pre-BPR. Pertama, yang mengelola sumber daya informasi. Chief Information Officer, istilah CEO, telah lama dikenal dalam kosakata bisnis. Setiap orang tahu bahwa CEO adalah orang yang memiliki pengaruh paling kuat dalam operasi perusahaan dan umumnya memiliki jabatan direktur utama atau ketua dewan direksi. Istilah seperti CFO, yaitu Chief Financial Officer, dan CEO, yaitu Chief Operating Officer, juga telah dikenal. Pada tahun 1980-an diciptakan istilah yang serupa untuk manajer jasa informasi. Kedua, intelijen kompetitif. Semua perusahaan dapat menggunakan internet dengan cara yang sama, seperti para pemasar industrial, dan kemudian mempelajari tentang pesaing mereka, dan mereka bahkan perlu mengetahui URL pesaing. Browser umumnya memungkinkan pemakai melakukan pencarian berdasarkan kata kunci. Browser Alta Vista misalnya, memungkinkan Anda memasukkan satu istilah pencarian, mungkin suatu produk atau nama perusahaan, dan browser tersebut akan mencari kata itu pada tiap website. Baik, kepada Widya saya persilakan untuk melanjutkan materi. F. Aplikasi bisnis dari internet. Internet dapat digunakan untuk aplikasi bisnis apapun yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi baik di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Banyak perusahaan menggunakan internet untuk komunikasi internal, suatu aplikasi yang disebut internet. Internet menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan berbagai jenis jaringan yang telah digunakan perusahaan selama bertahun-tahun. Jaringan yang dinamakan jaringan setempat atau lokal, area network atau LAN, jaringan perkotaan atau metropolitan area network, dan jaringan luas atau wide area network WAN. G. Menggunakan teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. 1. Pengertian digital marketing. Digital marketing atau
biasa disebut pemasaran digital adalah segala upaya yang dilakukan dalam hal pemasaran dengan menggunakan perangkat yang berhubungan internet dengan beragam strategi dan media digital yang pada tujuannya dapat berkomunikasi dengan calon konsumen dengan saluran komunikasi online. Beragam akses digital marketing yang dapat Anda coba dengan tujuan calon konsumen dapat melihat penawaran kita, yaitu website, blog, media sosial, interaktif audio, dan display. B. Keuntungan digital marketing. Media digital marketing, gerbang informasi konsumen masa kini, memberikan informasi untuk memudahkan konsumen, memberikan banyak waktu kepada konsumen untuk mempelajari produk atau jasa kita. Kekurangan digital marketing. Dari semua keuntungan digital marketing, ada beberapa kekurangan digital marketing, yaitu ketergantungan pada teknologi, adanya isu terhadap keamanan dan privasi, teknologi yang terus berkembang menambah biaya pemeliharaan, pemerataan teknologi belum merata khususnya di Indonesia, transparansi harga, global competition. H. Dampak dan manfaat yang diantisipasi dari perdagangan melalui jaringan elektronik. Internet dilihat sebagai awal dan infrastruktur informasi nasional atau NII. Tiap negara akan mempunyai NII dan tiap negara akan saling dihubungkan dengan suatu cara yang belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan ikut serta dalam perdagangan melalui jaringan elektronik untuk mencapai perbaikan di seluruh organisasi. Perbaikan ini diharapkan menghasilkan 3 manfaat utama, yaitu pertama, pelayanan pelanggan yang lebih baik, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan yang lebih baik, pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Manfaat-manfaat ini berkontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkannya untuk bersaing dengan lebih baik dalam dunia bisnis yang semakin terikat untuk menggunakan teknologi komputer. Kemudian kendala perdagangan melalui jaringan elektronik, yaitu tidak semua perusahaan ikut dalam keramaian perdagangan melalui jaringan elektronik. Dalam suatu survei tahun 1996, 60% dari perusahaan yang menjawab menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan perdagangan melalui jaringan elektronik dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya dalam 3 tahun yang akan datang. Ketika ditanyakan alasan kehati-hatian mereka, perusahaan-perusahaan itu mendaftarkan 3 kendala berdasarkan urutan berikut. Pertama, biaya tinggi, masalah keamanan, perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Saran-saran untuk penggunaan internet yang berhasil. Walaupun kegiatan web baru beberapa tahun berlangsung, perusahaan-perusahaan telah mengidentifikasi kunci-kunci yang mengarah ke penggunaan yang berhasil. Para eksekutif yang membuat keputusan strategis, perusahaan perlu mempertimbangkan kiat-kiat berikut ini. Yang pertama, pastikan website itu dapat dikembangkan. Ketika Anda berkomitmen dengan suatu proyek web, bersiaplah untuk bergerak melampaui web page dan hubungan database Anda dengan internet melalui aplikasi Anda. Kedua, pastikan browser dan struktur database akan fleksibel dan intuitif. Ketiga, tekankan isi, jangan terperangkap dalam karya seni, audio, dan video, sehingga Anda melupakan tujuan sebenarnya dari penyediaan informasi tersebut. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.